Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fauji dari kelas keempat dengan NIM 41821128. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS agama. Saya akan bacakan nomor 1. Kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting untuk kita amalkan? Coba Anda jelaskan makna wudhu dan hikmahnya. Ibadah wudhu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita diamalkan, karena ibadah wudhu ini juga adalah ibadah yang sangat mudah dan juga bisa menghapus atau membersihkan hadas-hadas kotor yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena mensucikan diri itu bernilainya tuh pahala. Makna wudhu secara spiritual juga amatlah membekas. Wudhu menjadi terminal seorang mukmin untuk membersihkan diri, bersih baik secara fisik maupun suci secara batin. Hikmah wudhu ini sejati bukan hanya sekedar membersihkan diri dari hadas kecil. Wudhu juga memiliki arti penyucian batin dengan cara menghapus dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Wudhu juga diharapkan bisa membasuh penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yaitu iri dan dengki kepada seseorang. Untuk yang nomor 2, apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berikan dalil secara naklinya. Yang saya pahami makna zikir itu adalah membaca bacaan sesudah sholat sih biasanya, seperti la ilaha illallah, astagfirullah atau lain-lainnya. Atau bisa juga zikir itu disebut puji-pujian yang kita ucapkan berulang kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang berzikir tuh rata-rata ya udah sholat, udah membaca Al-Quran. Terus mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena zikir merupakan hal untuk mengingat Allah dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Contoh dalil naklinya tentang berzikir ialah ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42, yaitu hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Untuk yang nomor 3, apa konteks saat ini begitu marak masyarakat memekikan kalimat jihad? Coba Anda jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah pikikan jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakli dan dalil aklinya. Mungkin yang terlintas saat kita mendengar kata jihad adalah peperangan ya. Misalkan orang yang meninggal saat melakukan peperangan membela Islam, itu disebutnya meninggal secara jihad. Faktor utama yang menyebabkan mengapa masyarakat berpikir seperti ini, karena mungkin pengertian jihad itu sangat menyempitkan ya. Jadi mungkin masyarakat tuh kurangnya juga pengetahuan, kurangnya informasi, kurangnya mencari tahu tentang apa itu jihad. Untuk kesesuaian dengan syariat Islam, mungkin saya tidak dapat menentukan sudah atau tidak karena mungkin pengertian jihad itu sendiri menurut agama ialah upaya sungguh-sungguh untuk menyerang kejahatan dan kebatilan. Dalil nakli tentang jihad ada di Quran surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, am hazibtum am turaku walamma yalamillahul lazina jahadu minkum walam yattakuzu min dunillahi wala rasulihi walamu minniha walijah walahu qaribum bima ta'malun. Terjemahannya itu apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan secara Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dan apa kamu yang kerjakan. Dalil akli tentang jihad. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW, secara bahasa jihad berarti mencurahkan segenap kekuatan dengan cara rasa takut untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerna dan permusuhan orang yang memusuhi. Menurut Ibnu Taimiyah, jihad itu hakikatnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah berupa amal sholihah, keimanan, dan menolak sesuatu. Yang nomor 4, bagaimana awal mula lahirnya teologi dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami dengan istilah arbitrage? Jawabannya, teologi Islam muncul pada masa Nabi Muhammad SAW wafat
sehingga menimbulkan banyak masalah pada umat Islam kala itu ya. Sahabat-sahabat Rasulullah yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab berakhir sehingga menjadi kekosongan kepemimpinan. Muncul dua kelompok besar yang dipimpin oleh sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua kelompok besar ini melakukan musyawarah yang akhirnya Utsman bin Affan melakukan musyawarah yang akhirnya Utsman bin Affan lah yang mendapat suara terbaik untuk menjadi pemegang kekuasaan. Namun di lain pihak kelompok Ali sangat tidak terima dengan hasil musyawarah. Akhirnya terjadilah perang antara mereka. Itulah awal mulanya munculnya teologi Islam. Arbitrage adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atas dasar suatu perjanjian yang dibuat dengan tertulis oleh pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrage. Untuk yang nomor 5, bagaimana pendidikan akhlak yang ideal di Unicom menurut Anda? Menurut saya, ideal pendidikan akhlak itu dapat diukur dari menjadi kebaikan sebuah kebiasaan ya. Namun harus adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan akhlak tidak hanya harus identik dengan penelitian dengan pendidikan agama Islam. Namun dari cara kita bersosialisasi dalam pertemanan, keluarga maupun masyarakat sekitar harus tercipta gitu akhlak yang baik melalui kebiasaan yang dilakukan dengan pembelajaran yang dilakukan dan diajarkan oleh kita semua, yaitu belajar mungkin di sekolah atau di kampus gitu. Terima kasih. Maaf apabila ucapan saya kurang mengenakan atau ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.